Menyala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Bapak Ibu guru atau kepala sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu guru atau kepala sekolah dari sekolah-sekolah dari Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih sebelumnya sudah menghadiri kegiatan sosialisasi untuk Olimpiade Mapel Pelajaran Online yang bernama Knowledge. Mungkin sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Nida Nur Azizah Nur Hidayat. Kami dari Literatur Indonesia. Mungkin kemarin sempat diceritakan sedikit atau mungkin sedikit diinformasikan oleh Dinas Pendidikan terkait kegiatan Olimpiade Knowledge hari ini yang akan kami sosialisasikan dan juga mungkin tentang literatur Indonesia. Terkait hal ini, sosialisasi pada hari ini mungkin izinkan kami untuk menjelaskan terkait kami literatur Indonesia ini seperti apa atau mungkin memperkenalkan diri kami siapa literatur Indonesia dan kemudian kami ingin memperkenalkan terkait kegiatan knowledge gitu. Mungkin saya izin share screen ya Bapak Ibu sembari menunggu peserta yang lain. Mungkin langsung saja kita mulai. Baik, mungkin sebelumnya apakah dari Bapak Ibu guru di sini pernah mendengar atau mungkin ada yang sudah kenal dengan literatur Indonesia? Sebelum saya lanjut ke selanjutnya, Bapak Ibu. Baik, sepertinya belum pernah ada yang mendengar literatur Indonesia ya, Bapak Ibu. Jadi memang, sebenarnya kami ini Nah, Literatur Indonesia sendiri, kami merupakan sebuah platform yang berfokus untuk meningkatkan mengakselerasi kompetensi guru, pelajar, dan masyarakat umum. Jadi kami bergeraknya di bidang literasi dan pendidikan. Gitu. Untuk konsumennya biasanya atau targetnya, kami biasanya ke guru, pelajar, kemudian mahasiswa, dosen, dan yang relevan dengan bidang tersebut. Begitu. Dan untuk kegiatannya, kami biasanya mengadakan berbagai kegiatan, mulai dari event pendidikan. Event pendidikan ini seperti kegiatan hari pendidikan atau mungkin hari jadi kabupaten, seperti itu. Kemudian ada juga workshop. Workshop ini mungkin bisa untuk siswa, guru, dan mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga bazar buku yang biasanya kami datang ke sekolah-sekolah. Selain itu, kami juga ada penerbitan dan percetakan. Dan yang terakhir mungkin ini tur ke sekolah-sekolah secara terpadu. Jadi kami juga beberapa kali mengagendakan untuk kunjungan literasi ke beberapa sekolah. Tapi mungkin Bapak Ibu guru atau kepala sekolah di sini belum mengenal literatur Indonesia karena memang dari kami sendiri, walaupun kami bertempat di Karanganyar, masih di Solo Raya, tapi kalau untuk kegiatannya kami dominan di daerah Kabupaten Blora atau mungkin Grobogan masih sekitar sana gitu. Karena memang kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan juga pemerintah daerah dari daerah tersebut begitu. Mungkin makanya karena kami kan berasal dari Karanganyar, berasal dari Solo Raya. Karena kami sudah membuat agenda-agenda yang kami rasa memberikan manfaat juga untuk adik-adik siswa mungkin atau Bapak Ibu guru. Jadi kami juga ingin walaupun di daerah sana kami juga ingin membuat di daerah kami juga begitu. Baik, mungkin ini terkait capaian kami atau kegiatan kami, salah satunya
Kami pernah memecahkan rekor muri sebagai peprakarsa dan penyelenggara buku antologi puisi karya siswa terbanyak dengan jumlah 18.640 karya pelajar se-Kabupaten Blora. Ini mungkin yang tadi saya ceritakan, Bapak Ibu. Jadi setiap tahunnya kami mengagendakan untuk Hari Jadi Kabupaten Blora, yang mana dengan kegiatan menulis. Begitu. Untuk tahun lalu kami mengajak sekitar 18.640 siswa untuk berkarya. Begitu. Dan selanjutnya terkait kegiatan Gebiar Hardiknas ini seperti yang tadi saya sampaikan juga, ini terkait terkait Hari Pendidikan Nasional begitu. Dan yang selanjutnya kami juga membantu terkait penghasilkan karya dari Bapak Ibu guru. Baik, nah mungkin itu tadi sedikit tentang literatur Indonesia. Jadi Bapak Ibu, sebelum kami mengenalkan terkait knowledge atau produk atau program dari kami, jadi kami memperkenalkan literatur Indonesia terlebih dahulu tadi. Nah mungkin knowledge ini sebagai salah satu program dari literatur Indonesia. Knowledge sendiri merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh kami yang bertujuan untuk meningkatkan semangat kompetisi para pelajar dalam bidang akademik. Begitu. Knowledge sendiri kami terinspirasi dari kegiatan atau dari games, permainan, mungkin anak-anak atau mungkin kalau misalkan di sini Bapak Ibu guru yang masih muda mungkin juga masih ada yang main game Mobile Legends gitu. Jadi kami terinspirasi dari game online bernama Mobile Legends yang mana marak digunakan untuk siswa-siswi atau mungkin anak-anak muda begitu. Yang biasanya untuk hari libur seperti ini kebanyakan pasti membuka HP itu untuk bermain game begitu. Nah, kami terinspirasi dari sana. Kenapa tidak memanfaatkan handphone dengan hal yang positif begitu. Jadi kami membuat knowledge ini yaitu dengan cara menggunakan handphone tapi juga bermanfaat begitu. Jadi bermain handphone tapi kita juga belajar gitu. Jadi knowledge ini semacam olimpiade online yang bisa diikuti siapapun dari seluruh siswa begitu. Karena kami tidak memberikan batasan per sekolahnya, karena kami juga ingin memberikan kesempatan bagi siapapun siswanya begitu. Biasanya kan kalau misalkan OSN atau mungkin olimpiade, lomba-lomba mungkin yang diadakan dinas pendidikan atau mungkin sekolah dan lain sebagainya, itu hanya siswa-siswa yang terpilih, siswa-siswa yang mungkin memang dia terpandai di sekolah begitu. Tapi di Knowledge ini kami memberikan kesempatan bagi semua peserta didik. Gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalkan dari sekolah masing-masing Bapak Ibu ingin mengajak seluruh siswanya, itu boleh banget Bapak Ibu. Gitu. Nah, untuk Olimpiade Knowledge ini kami bersifat gratis gitu karena memang ini kan dilakukan secara online, bisa dari rumah masing-masing atau dari sekolah ketika jam pelajaran gitu. Jadi tidak membutuhkan akomodasi yang lebih begitu. Nah, untuk lini masa kegiatannya mungkin terkait lini masa kemarin sudah diteruskan oleh Dinas Pendidikan terkait lini masanya yang ada di surat dari Dinas Pendidikan. Mungkin saya jelaskan kembali terkait lini masanya. Jadi terkait yang pertama, sosialisasi dan pendaftaran program ini tanggal 11 sampai 30 Juli. Jadi untuk pendaftaran kami membuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Juli, sampai akhir bulan. Gitu. Mungkin nanti kalau misalkan setelah ini, karena ini kan masih libur nih Bapak Ibu, kalau misalkan dari sekolah ingin mendaftarkan beberapa siswanya terlebih dahulu, itu bisa nanti untuk kedepannya jika ingin mau menambah itu juga boleh. Jadi seenggaknya sekarang mendaftar dulu berapa siswa, nanti kedepannya sampai tanggal 30 itu masih bisa mendaftar terus. Gitu. Terus selanjutnya ada temu teknis tanggal 3 Agustus. Temu teknis ini untuk adik-adik siswanya yang akan mengikuti kegiatan knowledge ini. Mungkin nanti bisa didampingi Bapak Ibu guru juga kalau misalkan Bapak Ibu guru juga berkenan untuk ikut. Dan selanjutnya yang pelaksanaan tes knowledge ini kami laksanakan 3 hari, tanggal 5, 6, dan 7. Insya Allah tanggal 5, 6, 7. Begitu. Karena ada 3 mapel, dan nanti untuk tiap jenjangnya kami serempak begitu, kami atur jadwalnya. Untuk 3 hari ini, selama 3 hari akan ada 3 mapel yang akan dilombakan. Gitu. Terus selanjutnya ada pengumuman hasil dan peringkat. Pengumuman hasil dan peringkat akan kami umumkan
dari mulai tanggal 12 sampai 14 Agustus. Karena kami ada beberapa kategori untuk peringkatnya atau hasilnya. Baik. Nah, ini mungkin untuk sistem peringkatnya yang seperti tadi saya jelaskan, karena ada beberapa. Jadi untuk leaderboardnya, setiap peserta yang telah melaksanakan tes akan diperingkat tiap bidang pelajaran per jenjang. Peringkat ini kemudian dibagi menjadi 2 tahap. Jadi, peringkat yang pertama ada peringkat tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten ini nanti akan ada 50 peringkat teratas kabupaten. Kemudian ada 99 peringkat teratas per kecamatan. Jadi per kecamatannya nanti ada 99 orang atau 99 siswa yang akan kami peringkat. Dan juga ada yang per kabupatennya sebanyak 50. Dan yang di bawah ini ada peringkat, peserta akan mendapatkan peringkat sesuai dengan nilai yang telah didapatkannya dengan komposisi seperti ini. Ada 25% peringkat Gold Master, 45% peringkat Silver Elite, 30% peringkat Bronze Warrior. Nah, terkait hal ini, seperti yang tadi saya bilang kan di atas untuk leaderboardnya hanya ada 50 peringkat teratas kabupaten dan kemudian 99 peringkat teratas kecamatan gitu. Nah, bagaimana dengan siswa-siswi yang mungkin tidak masuk ke sana? Itu akan mendapatkan semacam gelar terkait ini Gold Master, Silver Elite, dan juga Bronze Warrior gitu. Ini mungkin kami mengadaptasi dari yang dari Mobile Legends tadi, dari game Mobile Legends. Karena di Mobile Legends itu mungkin dari Bapak Ibu yang belum mengetahui, di sana kita bisa mendapatkan gelar dari setiap level yang kita capai begitu. Nah, untuk fasilitas juaranya nanti per mapelnya dan per jenjangnya akan kami tentukan atau kami lihat dari hasilnya akan ada juara umum per mapel dan per jenjangnya. Untuk hadiahnya, fasilitas juaranya ada tabungan pendidikan, kemudian piala kejuaraan dan juga piagam kejuaraan. Begitu. Ini untuk juara umum sekabupaten. Begitu. Nah, untuk mata pelajaran yang dilombakan ada apa saja? Untuk mata pelajaran yang dilombakan ini ada 3. Yang pertama MIPA, kami gabungkan matematika dan IPA. Kemudian ada sosial ini bahasa Indonesia dan IPS. Dan yang terakhir ada pendidikan agama Islam. Untuk SD, SMP, SMA ini sama. Dan untuk yang boleh mengikuti itu siapa saja, semua boleh mengikuti. Untuk SMP dan SMA dari kelas 1 sampai kelas 3 boleh mengikuti. Tapi mungkin untuk SD, kami sarankan untuk dari kelas 3, 4, kelas 4, 5, 6 begitu. Karena kelas 1 sampai 3 mungkin mata pelajaran mapelnya masih terlalu jauh kalau misalkan untuk mengikuti ini begitu. Nah, untuk ketentuan pesertanya, yang pertama, peserta merupakan siswa jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat di Kabupaten Sukoharjo. Mungkin tadi dari Dinas Pendidikan juga sempat bertanya kepada saya, kalau misalkan dari MI atau MTS itu gimana, boleh ikut atau tidak? Begitu. Ini boleh, sekolah dimanapun di Sukoharjo boleh mengikuti, baik swasta maupun negeri, baik sekolah Islam ataupun yang lainnya itu boleh mengikuti. Karena kami tidak mengharuskan negeri mungkin atau tidak mengharuskan juga sekolah yang swasta dan lain sebagainya. Jadi siapapun sekolah boleh mengikuti. Yang penting dari Kabupaten Sukoharjo. Nah, yang selanjutnya, peserta diwajibkan mendaftarkan diri secara mandiri ataupun kolektif per sekolah pada tautan Google Form. Nah, ini tautannya mungkin di surat yang kemarin sudah disampaikan, di sana juga sudah ada. Kalau misalkan Bapak Ibu cek, di suratnya sudah ada. Dan mungkin untuk pendaftaran kami ada 2 cara. Yang pertama untuk mandiri dan yang kedua kolektif per sekolah. Untuk mandiri ini bisa dilakukan dari siswa-siswinya langsung. Misalkan dari siswa-siswi ada yang ingin mendaftar sendiri, dan untuk kolektif ini bisa diakomodasi dari per sekolahnya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu guru ngeklik for pendaftaran ini, di sana nanti akan ada 2 pilihan untuk secara mandiri atau secara kolektif. Kalau secara kolektif, nanti Bapak Ibu guru diminta untuk mendownload sebuah Excel, nanti di sana bisa diisikan nama-nama siswa dan mata pelajaran apa yang ingin dipilih.
Selanjutnya, setiap peserta diperkenankan untuk mengikuti lebih dari satu cabang lomba. Jadi setiap peserta boleh mengikuti tiga-tiganya sekaligus atau mungkin pilih dua atau mungkin satu begitu. Karena memang waktu perlombaannya tidak kami lakukan secara bersama-sama dari tiap mapelnya, tiap mapel yang berjenjang. Jadi misalkan ada satu anak ingin mengikuti tiga, itu boleh banget. Kemudian yang selanjutnya, knowledge dilaksanakan secara online menggunakan Google Form dan Zoom Meeting. Nah, kita menggunakan Google Form karena kalau misalkan kita menggunakan aplikasi, nanti takutnya tidak semua siswa bisa mengikuti karena mungkin ada terkendala terkait laptopnya atau handphonenya atau perangkatnya begitu. Jadi kami membuat yang paling mudah diikuti atau digunakan oleh semua siswa gitu. Dan nanti juga ada Zoom Meeting. Zoom Meeting ini nanti bisa diikuti untuk persiswanya langsung atau juga misal diakomodasi dari sekolah, boleh secara bersama-sama, mungkin Zoom-nya di depan, nanti siswa-siswi duduk di meja masing-masing. Begitu. Jadi Zoom-nya satu saja boleh. Yang penting Bapak Ibu guru mungkin nanti mohon bantuannya untuk melihat apakah terjadi kecurangan atau tidak. Begitu. Yang selanjutnya untuk teknis pengerjaan akan dijelaskan pada saat temu teknis. Yang seperti tadi sudah disampaikan pada tanggal 3 Agustus. Kemudian yang keenam, untuk mendapatkan informasi terbaru, peserta diwajibkan untuk mengikuti akun Instagram literatur_official dan bergabung pada grup WhatsApp Knowledge Sukoharjo. Jadi nanti mungkin dari Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu kepala sekolah atau nanti dari siswanya bisa follow Instagram kami terlebih dahulu, nanti bisa dilihat-lihat dulu sembari pendaftaran. Terkait itu bisa dilihat-lihat dulu kegiatan-kegiatan knowledge yang mungkin sudah kami laksanakan di Kabupaten Blora sebelumnya. Dan mungkin juga bisa menunggu informasi yang selanjutnya. Dan nanti juga akan ada grup WhatsApp yang mana nanti setiap pesertanya harus mengikuti grup WhatsApp tersebut sesuai dengan mapel yang dipilih. Mungkin nanti kalau misalkan dari Bapak Ibu guru ada ingin bergabung, mungkin untuk mengakomodasi siswanya juga diperbolehkan. Gitu. Terus yang selanjutnya, tautan grup WhatsApp Knowledge akan didapatkan setelah peserta mengisi formulir pendaftaran. Jadi setelah mengisi formulir pendaftaran, nanti akan tertera grup WhatsApp-nya. Atau nanti kalau misalkan terkait hal ini ada kendala, nanti bisa menghubungi nomor narahubung kami dari Mbak Lita. Nah, yang selanjutnya, hal yang wajib diperhatikan. Yang pertama, sebelum mengikuti tes knowledge, peserta diharapkan dapat mempersiapkan peralatan dan jaringan sebaik-baiknya. Kemudian peserta dapat menggunakan laptop, smartphone, menggunakan tablet pada saat pengerjaan ujian. Akan tetapi disarankan menggunakan laptop atau komputer berkamera. Kemudian yang ketiga, kesalahan jaringan atau peralatan peserta yang mengganggu pengerjaan soal bukan merupakan tanggung jawab panitia. Jadi mungkin nanti seperti yang tadi sudah disampaikan untuk kegiatan knowledge ini full online, full daring. Jadi dari siswa-siswi dapat dipersiapkan menggunakan laptop mungkin atau jika diperbolehkan menggunakan handphone atau smartphone dan juga bisa juga diakomodasi dari sekolah. Pengalaman kemarin di kabupaten sebelumnya, ada beberapa sekolah yang mengakomodasi menggunakan komputer sekolah, tapi itu hanya terbatas. Mungkin kuota berapa siswa, nanti sisanya menggunakan perangkat masing-masing. Mengakomodasi bagi siswa-siswi yang mungkin memiliki keterbatasan terkait perangkatnya. Dan yang paling penting, siswa-siswi juga harus memperhatikan atau menyiapkan terkait jaringan sebaik-baiknya. Nah, yang selanjutnya ini tiga langkah mudah untuk berpartisipasi pada program Knowledge. Nah, peserta mendaftarkan diri secara mandiri terlebih dahulu atau kolektif per sekolah melalui tautan Google Form yang sudah tersedia. Jadi di sana nanti siswa-siswi bisa mendaftar dan juga mungkin kalau misalkan siswanya sudah mendaftar dan dari sekolah ada yang mengakomodasi mungkin dari Bapak Ibu guru itu tidak perlu mengisi 2 kali. Jadi kalau misalkan sudah didaftarkan sekolah tidak perlu mendaftar secara mandiri begitu. Pilih salah satu saja. Begitu. Kemudian yang kedua, peserta mengikuti akun Instagram literatur dan juga bergabung pada WhatsApp group Knowledge Sukoharjo. Kemudian yang ketiga, segala informasi, teknis, dan pelaksanaan akan kami informasikan melalui grup WhatsApp. Nah,
Mungkin ini sedikit galeri kami, Bapak Ibu. Sebelumnya, yang dalam waktu dekat kami sudah melaksanakan terkait knowledge ini di Kabupaten Blora. Ada sekitar 5.439 peserta. Ini dari jenjang SD, SMP, dan SMA dari 3 mapel tersebut. Kami lakukan secara daring. Nah, harapannya nanti mungkin dari Kabupaten Sukoharjo juga bisa mengajak adik-adik siswa-siswi untuk mengikuti kegiatan knowledge ini, karena ini sebuah kesempatan yang saya rasa bisa dimanfaatkan untuk siswa-siswi untuk ajang belajar dan juga mengisi kegiatan juga. Karena kan ini juga bersifat gratis, Bapak Ibu, kami sediakan gratis, dan apalagi ini siswa-siswi baru mulai masuk pembelajaran, jadi untuk merefresh otak, pasti adik-adik suka yang kegiatan-kegiatan seru seperti ini sebelum benar-benar masuk ke pembelajaran. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai jalan atau mungkin sebagai alternatif untuk refreshing bagi mereka, tapi refreshing yang menyenangkan, atau refreshing yang menyenangkan dan juga bermanfaat begitu. Mungkin itu saja terkait literatur dan juga knowledge. Mungkin setelah ini kami pembuka pertanyaan bagi Bapak Ibu guru atau kepala sekolah yang ingin bertanya, silahkan mengaktifkan suara atau juga bisa melalui kolom komentar. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Mungkin sembari menunggu ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, bisa melakukan presensi terlebih dahulu. Untuk link presensi, saya kirimkan melalui room chat. Monggo Bapak Ibu guru bisa melakukan presensi terlebih dahulu. Baik, mungkin ini di dalam room chat sudah ada beberapa yang bertanya, Nje. Saya jawab sembari menunggu, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung. Baik, untuk dari Bapak atau Ibu Uma, Kak, materinya nanti di-spill tidak, Nje? Nje, nanti untuk terkait dari materi sosialisasi pada hari ini, nanti akan ada link YouTube-nya akan kami share melalui YouTube. Nanti akan kami teruskan kepada Dinas Pendidikan untuk kami minta tolong untuk di-share ke Bapak Ibu guru. Dari SMP Widya Wacana, apakah bisa panduan yang dipaparkan ini dibagikan filenya? Nanti untuk panduan atau petunjuk teknis ini akan kami bagikan melalui Dinas Pendidikan. Begitu. Kok punya aku nggak muncul suaranya, Bu? Aku Bagaimana? ganti. Atau mungkin jika dirasa nanti terlalu lama menunggu, di dalam surat yang kemarin itu sudah ada link untuk mendownload dari Juknis ini atau buku petunjuk ini, buku panduan. Baik, ada pertanyaan lagi. Bagaimana bila perangkat komputer tanpa kamera? Nah, mungkin kalau misalkan ada yang seperti ini, nanti mungkin bisa dari siswa secara bersama-sama, mungkin bisa di sekolah, nanti secara bersama-sama, nanti kameranya cukup satu saja di depan, seperti itu tidak masalah Bapak Ibu. Jadi cukup satu saja nanti untuk adik-adik tetap bisa mengikuti tesnya atau knowledge-nya. Mungkin nanti Zoom-nya bisa dari Bapak Ibu guru mengakomodasi satu Zoom yang diisi mungkin nanti ada 30 siswa atau mungkin berapa, tergantung dari kelasnya cukupnya berapa. Begitu. Baik, yang selanjutnya dari SMP Negeri 1 Bendosari, temu teknik tanggal 3 itu daring atau luring, Kak? Baik, untuk kegiatannya kami lakukan secara daring, karena memang kami mengakomodasi untuk berapapun siswa yang ingin mengikuti, jadi kami lakukan secara daring.
Karena kalau misalkan luring nanti juga akan terkendala terkait tempat. Karena kemarin di Kabupaten Blora sendiri kami ada sekitar 5.400. Kalau misalkan dilakukan secara luring nanti takutnya ada yang tidak mendapatkan tempat gitu. Tempat duduk mungkin dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya dari Pak Joko, Mbak mau minta link pendaftaran, ada pendaftaran mulai kapan? Ada Bapak untuk link pendaftaran, mungkin sudah ada di surat yang kemarin, nanti mungkin saya share lagi di kolom komentar ini, dan untuk pendaftaran bisa dimulai hari ini, gitu. Mungkin nanti kalau misalkan dari sekolah-sekolah bisa mendaftarkan siswanya, mungkin ini trik bisa dijadikan trik juga dari per kelas, mungkin per kelas perwakilan berapa siswa nanti dipilih, mana nanti jadi perwakilan per kelasnya masing-masing, mungkin bisa per kelas 10 atau mungkin lebih, atau kalau misalkan dari Bapak Ibu guru berkenan untuk semuanya juga boleh. Mungkin kalau misalkan tidak ingin semua juga bisa mungkin per kelas 10 atau 5 seperti itu. Kalau untuk yang SD mungkin bisa dari kelas 4, 5, 6 semuanya mengikuti begitu. Baik, mungkin kalau misalkan di surat kemarin yang dari Dinas Pendidikan, kami merekomendasikan untuk per sekolah minimal mengirimkan 50 siswa. Gitu. Jadi mungkin kalau misalkan Bapak Ibu guru menginginkan lebih dari itu, karena saya lihat kalau terkait jumlah siswa kan biasanya cukup banyak nih per sekolah, itu kalau misalkan lebih dari itu juga diperbolehkan. Selanjutnya, apakah ada kisi-kisi soalnya? Ada, Bapak Ibu. Jadi untuk kisi-kisi soal nanti akan kami bagikan ketika temu teknis. Itu untuk siswanya. Gitu. Siswanya akan mengikuti. Baik, mungkin di kolom komentar ini juga sudah ada terkait link pendaftaran Knowledge in Sukoharjo yang sudah disampaikan dari tim literatur Indonesia. Dan untuk petunjuk teknis juga sudah kami bagikan melalui kolom komentar. Jadi di kolom komentar itu sudah ada link pendaftaran dan juga link materi yang tadi sudah disampaikan. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Rara. Ada kisi-kisi soal tidak ya? Atau misalkan SMP, materi dari kelas berapa saja atau bab apa saja. Jadi nanti terkait materi, kisi-kisinya akan kami sampaikan, Ibu. Dan untuk kelas berapa saja nanti kami buat soal ini dari semua kelas, dari kelas 1, 2, dan 3. Begitu. Jadi secara menyeluruh. Jadi dari kelas 1 sampai 3 bisa mengikuti. Dari Bapak atau Ibu Hoiriyah, mungkin kalau sekolahnya paling tinggi kelas 3 SD, bagaimana Kak? Sebenarnya kalau misalnya kelas 3 ingin mengikuti, boleh Bapak atau Ibu, tapi mungkin kami takutkan kalau misalkan materinya mungkin terlalu kesulitan gitu. Tapi di Kabupaten Blora kemarin ada beberapa siswa juga yang masih kelas 3 SD itu sudah mengikuti. Jadi tidak masalah jika memang dari siswa tersebut juga atau dari sekolah juga mau mendaftarkan yang masih kelas 3. Untuk pelaksanaannya kapan itu Mbak? Maaf baru masuk. Untuk pelaksanaannya nanti untuk temu teknis tanggal 3 Agustus dan juga kegiatannya nanti insya Allah akan dilaksanakan mulai dari tanggal 5, 6, dan 7. Untuk pendaftaran akan kami buka sampai akhir bulan, sampai tanggal 30. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu guru yang baru masuk, untuk materi dapat diakses di link yang sudah disampaikan di kolom komentar, atau mungkin di surat yang kemarin sudah disampaikan dari Dinas Pendidikan, itu juga sudah ada link-link yang terkait materi dan juga link pendaftaran. Selanjutnya,
dari Bapak atau Ibu Windar, SD Udar L. Nah, ini mohon maaf barangkali saya ketinggalan informasi peserta kelas berapa saja, Nj, Bun. Untuk peserta ini dari SD bisa dari 4, 5, 6, tapi kalau misalkan tadi seperti kasusnya seperti sekolah yang sebelumnya ada yang baru sampai kelas 3A saja di sekolahnya, itu juga diperbolehkan asalkan dari siswa-siswi mau dan sanggup untuk mengikuti. Gitu. Dan untuk SMP dan SMA itu boleh diikuti dari kelas 1 sampai kelas 3. Gitu. Yang selanjutnya dari Ibu Atik India, maaf saya terlambat. Temu teknis kapan dan apakah bentuk soal mirip soal OSN? Baik, untuk temu teknis nanti tanggal 3, Ibu. Tanggal 3 dan juga untuk soalnya nanti akan ada kisi-kisi dari kami. Jadi insya Allah adik-adik juga bisa belajar. Soal mirip OSN, mungkin bisa dikatakan bisa untuk pembelajaran OSN juga, Ibu. Begitu. Baik dari Ibu Fitriana, jadi setiap mapel boleh lebih dari 50 siswa ya, MIPA 50, IPS 50, Agama Islam 50. Boleh banget Ibu. Jadi berapapun siswanya boleh mengikuti, misalkan lebih dari 50 juga boleh. Misalkan dari MIPA 100 mungkin, atau IPS mungkin 80, atau Agama Islam semua, kayak itu juga boleh Ibu. Dan persiswanya pun juga boleh mengikuti tiga-tiganya sekaligus. Misalkan saya sebagai siswa boleh mengikuti MIPA dan IPS, atau mungkin MIPA dan PAI atau lain sebagainya, atau tiga-tiganya sekaligus juga boleh. Gitu. Jadi tidak kami batasi untuk jumlah pesertanya. Baik, ada pertanyaan lagi untuk Ibu Nurlaili. Kelas 4, 5, 6 soalnya sama enggak atau beda tiap level? Jadi untuk tipe soalnya kami buat per jenjang, Ibu. Jadi per jenjang ini diikuti oleh kelas 4, 5, 6. Kemudian untuk SMP, SMA juga kelas 1, 2, 3. Begitu. Jadi soalnya sama. Apa ada minimal peserta? Mungkin untuk minimal peserta seperti yang direkomendasikan dari Dinas Pendidikan mungkin bisa mulai dari 50 peserta, Ibu. Tapi juga menyesuaikan dari kondisi sekolah. Mungkin sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu guru yang belum presensi bisa dilakukan presensi terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, Bapak Ibu? Silakan, kami buka pertanyaan secara langsung juga. Mohon maaf Kak, izin bertanya. J, Bapak. J, pertama perkenalkan saya Ardika Rizky Priantoro dari SD Negeri Kentan 01 Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Di sini mau ada sedikit pertanyaan dari saya terkait dengan minimal peserta itu kan 50 nggih. Tapi kalau semisal itu di bawah 50 bagaimana Kak? Terus pertanyaan yang kedua adalah boleh nggak kalau anak-anak itu mengerjakan pakai HP, bukan pakai laptop? Ya, mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik. Dari Bapak siapa tadi? Mohon maaf. Bapak Rizky. Dari Rizky. Bapak Rizky, dari Bapak Rizky mohon izin menjawab. Jadi untuk jumlah peserta itu yang direkomendasikan dari Dinas Pendidikan minimal 50, tapi mungkin juga menyesuaikan dari kondisi masing-masing sekolah begitu. Mungkin dari kelas 4, 5, 6-nya kalau misalnya di total tidak sampai 50 itu juga boleh tetap boleh mengikuti. Misalkan ada 35 atau berapa itu silakan disesuaikan dari masing-masing sekolah saja. Kemudian untuk perangkat, ini kami bebaskan menggunakan perangkat apapun, boleh menggunakan handphone, boleh juga menggunakan laptop, misalkan siswa-siswinya ada, atau juga perangkat dari sekolah, mungkin komputer. Gitu. Jadi misalkan dari persiswanya, jika diperbolehkan dari sekolah membawa handphone masing-masing juga sangat diperbolehkan. Yang penting persiswanya nanti menggunakan perangkatnya masing-masing. Ya, siap Kak, terima kasih.
Sama-sama Bapak. Mungkin dari yang lainnya, dari Bapak Ibu guru yang lainnya, silakan. Baik, mungkin sekali lagi saya sampaikan, jadi untuk peserta tadi, untuk minimal tadi direkomendasikan 50 siswa, tapi juga menyesuaikan apabila keadaan sekolah atau keadaan jumlah siswa di sekolah itu tidak mencapai 50, begitu. Dan juga untuk perangkat yang digunakan, ini boleh menggunakan apapun, menggunakan handphone, atau mungkin menggunakan laptop, komputer, dan lain sebagainya. Gitu. Yang penting nanti mungkin tetap mengikuti room Zoom-nya gitu. Untuk Zoom meeting nanti bisa diikuti secara mandiri per siswanya atau juga diakomodasi dari sekolah. Misalkan nanti dari Bapak Ibu guru mengadakan memberikan satu Zoom di depan itu juga boleh. Baik, mungkin ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Arista Dwi Astuti, satu peserta mengerjakan semua mapel atau gimana Kakak? Jadi untuk satu peserta itu kami bebaskan, boleh mengikuti tiga-tiganya atau mungkin boleh mengikuti dua atau satu, tergantung dari yang dipilih yang mana. Begitu. Untuk hari pelaksanaannya hari Senin sampai Rabu, waktunya fleksibel atau bagaimana nggih Kak? Untuk waktunya nanti akan ada jadwalnya dari kami, nanti akan disampaikan ketika temu teknis. Gitu. Tapi di hari Senin sampai Rabu. Baik, mungkin sembari menunggu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu guru, mungkin yang jika ada yang masih bingung nanti bisa ditanyakan. Mungkin sembari itu saya izin menjelaskan terkait pengisian data pesertanya. Tadi kan ada dua tipe J terkait pendaftaran mandiri. Pendaftaran mandiri nanti itu pendaftarannya langsung menggunakan link Google Form tadi saja, karena kan ada pilihan, kalau misalnya dari siswa langsung nanti ada pilihan mandiri, silakan mengisi yang mandiri, mengisi terkait dari sekolah mana, terus kelas berapa, dan juga mapel yang dipilih begitu. Nanti kalau misalkan mau tiga-tiganya, nggih, saged untuk diklik tiga-tiganya. Dan ini untuk yang secara kolektif dari sekolah. Ini mungkin nanti kalau misalkan dari Bapak Ibu guru mengisi form yang tadi, di form ada keterangan bagian yang kolektif atau dari sekolah, nanti akan kami sediakan terkait link untuk mendownload template data peserta Knowledge Sukoharjo. Nah, untuk bentuk datanya seperti apa? Ini seperti ini saya tampilkan di screen. Jadi nanti yang perlu diisi dari Bapak Ibu guru, yang pertama data peserta Knowledge Sukoharjo. Untuk yang pertama, nama sekolahnya dari mana, silakan diisi, kemudian kecamatan sekolahnya, kemudian nama guru koordinatornya, kemudian kontak guru koordinator. Mungkin kalau misalkan nama guru koordinator ini bebas dari guru apapun, dari mapel apapun, yang penting mungkin bisa menjadi akses atau mungkin membantu komunikasi dari siswa-siswi dengan tim kami. Gitu. Apalagi terutama untuk adik-adik yang masih SD. Gitu. Kemudian yang selanjutnya di bawah ini ada data dari siswanya. Yang pertama nama lengkap, silakan diisi nama lengkap yang secara benar karena nanti mungkin berpengaruh untuk sertifikat jika mendapatkan juara. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada nomor WA peserta. Ini nomor WA peserta, silakan diisi juga dari peserta masing-masing nomor WA yang dimiliki, karena nanti untuk informasi lebih lanjut terkait pelaksanaannya dan kisi-kisi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nomor WA wali atau orang tua peserta. Ini untuk berjaga-jaga saja sebenarnya, tapi harapannya tetap diisi karena nanti juga akan berpengaruh kalau misalkan dari nomor WA peserta didik mungkin tidak bisa dihubungi, kami bisa mengalihkan ke nomor WA orang tua. Atau mungkin kalau misalkan dari siswa-siswi yang masih kecil, mungkin dari SD, itu belum memegang handphone, nanti nomor WA peserta bisa diisi nomor orang tua. Kemudian yang selanjutnya alamat lengkap, ini alamat lengkap dari siswa masing-masing. Kemudian yang selanjutnya,
bidang pelajaran ini ada MIPA, sosial, PAI. Ini kalau misalkan di spreadsheet atau di Excel ini, silakan dicentang dari siswa-siswi tersebut ingin memilih mapel yang mana. Gitu, misalkan MIPA dan sosial, berarti silakan dicentang yang MIPA dan sosial. Untuk PAI-nya tidak perlu. Kemudian untuk kelasnya, silakan diisi dari siswanya ini kelas berapa. Gitu. Itu mungkin terkait pengisian data, mungkin dari Bapak Ibu Guru atau Bapak Ibu Kepala Sekolah ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin saya sekali lagi mengingatkan untuk presensi, mungkin bagi Bapak Ibu Guru yang baru bergabung, ini juga silakan mengisi presensi sosialisasi knowledge, bisa diisi, ada di kolom komentar. Dan juga terkait pendaftaran sudah bisa dilakukan mulai hari ini. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Renaldo Kristiawan. Mau tanya untuk bidang mapel satu anak satu atau boleh semua dipilih? Untuk mapelnya, persiswa boleh memilih lebih dari satu. Misalkan persiswa mau tiga-tiganya sekaligus, itu boleh. Atau mungkin mau pilih dua juga boleh, Bapak. Jadi persiswa boleh mengikuti lebih dari satu. Baik, mungkin sembari menunggu presensi dan juga menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, mungkin juga kami izin menyampaikan nanti terkait pendaftaran, nanti setelah pendaftaran kan ada untuk WhatsApp grupnya. WhatsApp grupnya ini per siswa masing-masing, jadi seluruh siswa diwajibkan untuk mengikuti atau memasuki grup tersebut. Dan jika persiswa itu mengikuti lebih dari satu mapel, misalkan dari siswa tersebut mengikuti MIPA dan sosial, berarti dia harus masuk ke grup MIPA dan sosial, jadi bergabung dengan dua grup. Begitu. Atau misalkan tiga-tiganya juga harus bergabung di tiga-tiganya. Jadi mapel yang dipilih harus mengikuti grupnya. Atau misalkan dari siswanya mengikuti tiga-tiganya, juga harus mengikuti tiga-tiganya mapel tersebut. Dan juga nanti untuk grupnya akan kami pisahkan per jenjangnya juga, per jenjang dan per mapel. Nanti mungkin kalau misalkan ada kebingungan terkait pendaftaran dan lain sebagainya, nanti bisa ditanyakan kepada narahubung kami. Untuk narahubung kami mungkin nanti bisa dilihat di bagian surat yang sudah kemarin diberikan Dinas Pendidikan.
Mungkin ini ada satu pertanyaan dari Ibu Ifah Nur Yuliarti. Mohon kami di-share untuk pendaftaran kolektifnya. Baik, untuk pendaftaran kolektif ini menggunakan link form yang tadi sama link formnya Ibu. Jadi di sana nanti ada pilihan untuk yang mandiri dan juga untuk kolektif. Nanti kalau misalkan dari sekolah Ibu ingin mendaftarkan secara kolektif, bisa dipilih yang secara kolektif dari sekolah. Nanti di sana tertera seperti yang sudah kami tunjukkan di screen ini. Baik, yang selanjutnya dari Bapak Iqbal Nur Mas, apakah tiap mapel pelaksanaannya berbeda hari, Kak? Tiap mapel nanti berbeda, Bapak. Jadi nanti per harinya kita ada per mapel, per jenjangnya begitu. Jadi sehari ini misalkan ada MIPA, nanti jam berapa untuk SD, jam berapa untuk SMA, dan jam berapa untuk SMP begitu. Jadi tiap siswanya insya Allah tidak bertabrakan, jadi bisa mengikuti tiga-tiganya. Tapi untuk terkait jadwalnya atau urutan hari ini mungkin mapel apa atau hari Selasa mapel apa itu nanti akan kami jelaskan di temu teknis. Begitu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan siswanya ingin mengikuti tiga-tiganya sekaligus. Baik, sekali lagi mungkin sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu guru? Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu guru? Oh baik, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu Uma. Kemungkinan pelaksanaannya pagi sampai malam, Kak? Eh, kira-kira untuk waktunya ini tidak sampai malam, jadi mungkin pagi sampai sore saja untuk semua jenjangnya begitu. Jadi untuk per mapelnya, setiap tesnya itu maksimal 2 jam saja. Jadi untuk pelaksanaannya tidak seharian full, Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya ada pertanyaan dari Lesmoning Tias. Mohon maaf Kak, saya terlambat Zoom. Ini untuk jenjang apa saja ya Kak? Untuk jenjangnya ini dari SD sampai SMA, dari semua jenjang. Dan nanti untuk seluruh mungkin peserta didik di sekolah boleh mengikuti. Baik, mungkin ini ada pertanyaan dari Pak Joko, waktu pelaksanaan kalau pagi apa tidak mengganggu KBM? Mungkin kalau hal ini nanti bisa didiskusikan dengan pihak sekolah juga terkait ini, misalkan memberikan izin kepada siswa-siswi yang akan mengikuti knowledge begitu. Dan yang selanjutnya, karena di sekolah kami belum ada lab komputer dan anak-anak masih SD, jadi tidak bisa membawa HP ke sekolah kalau misal pelaksanaannya pagi. Nah, mungkin terkait hal ini, mungkin jika diperbolehkan, nanti siswa yang mengikuti knowledge mungkin bisa diperbolehkan untuk menggunakan handphone terlebih dahulu ketika ada kegiatan ini. Jadi khusus hari itu saja, jika diperbolehkan dari sekolah. Atau mungkin jika tidak memungkinkan, bisa dipinjamkan dari gurunya. Baik. Mungkin kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, dan untuk penjelasan saya sudah, mungkin ini terakhir Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, Istiqomah Wahyu Pradana.
Maaf tadi suara terputus Kak, apakah pelaksanaannya jamnya serentak? Untuk pelaksanaannya serentak per mapel dan per jenjang begitu. Misalkan nanti untuk misal saja hari Senin pagi misal SD MIPA nanti dilakukan serentak gitu. Kami menggunakan Zoom dan juga link Google Form tadi. Pertanyaan terakhir mungkin, apakah jumlah peserta harus minimal 50 siswa, Kak? Karena terkendala laptopnya jumlah sangat minim, jika pakai HP orang tua, bagaimana, Kak? Untuk jumlah peserta, ini kami rekomendasikan 50 tadi, tapi menyesuaikan juga dari keadaan di sekolah, jumlah pesertanya berapa, jumlah peserta didiknya berapa di sekolah. Kalau misalkan terkait kendala laptop, nanti jika diperbolehkan menggunakan handphone juga boleh, tapi itu keputusan dari sekolah, apakah diperbolehkan membawa handphone atau tidak. Baik. Mungkin itu saja terkait sosialisasi pada hari ini. Nanti segala informasi akan kami bagikan lagi melalui grup WhatsApp. Mungkin kami minta bantuan dari Dinas Pendidikan untuk menginformasikan lebih lanjut dan juga untuk rekaman pada hari ini akan di-share melalui YouTube. Nanti linknya akan kami berikan juga, kami titipkan kepada Dinas Pendidikan. Jadi mungkin Bapak Ibu guru yang belum bergabung atau mungkin tadi telat bergabung, nanti bisa menonton di YouTube begitu. Dan mungkin kalau misalkan dari Bapak Ibu guru masih ada yang kebingungan, nanti bisa bertanya melalui WhatsApp dari kami. Mungkin bisa dilihat di surat terdapat nomor Mbak Lita begitu. Segala informasi nanti dapat ditanyakan di nomor Mbak Lita tersebut. Dan mungkin sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu guru, kami harapkan untuk mengisi link presensi terlebih dahulu. Baik, mungkin itu saja untuk linknya. Baik, untuk linknya mungkin saya kembali share lagi. Baik, untuk link presensinya sudah kami kirimkan. Mungkin kami tunggu beberapa menit untuk Bapak Ibu guru dapat mengisi link presensi. Mungkin sembari Bapak Ibu mengisi link presensi, dari saya sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata, dan juga terima kasih sebelumnya untuk Bapak Ibu guru atau kepala sekolah yang sudah menyempatkan hadir pada sosialisasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dari saya sekian. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi narahubung kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kontak person bisa dilihat di surat yang dari Dinas Pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu Guru.